Beberapa waktu lalu, kita udah pernah review Asus ROG, tapi waktu itu bisa dibilang tuh ROG sejuta umat nih guys friend, dimana dibanderol dengan harga yang paling terjangkau di antara semua lineup ROG. Namun kali ini, Mr. Grass udah kedatangan salah satu Asus ROG paling powerful di muka bumi. Damn! Dengan spek yang bisa dibilang rata kanan, plus dia udah menggunakan CPU Intel Core generasi ke-14. Penasaran gimana review lengkap dari laptop Asus ROG yang satu ini? Tenang, gue Mr. Grass dari Agres ID. Ini dia review Asus ROG Strix G16 G614JIR. Kui review, brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agres ID karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal giveaway. Dan kalau kalian mau nikmatin harga laptop dengan promo yang super gokil, mendingan kalian main-main aja nih ke TikTok shop-nya Agres ID, plus kita selalu live streaming setiap hari juga. Cari laptop, Agres aja. Kuy, kita lanjut. Pertama-tama, kita bahas desainnya dulu nih guys friend. Yang namanya juga ROG, mau yang lama, mau keluarin yang terbaru, lineup ROG selalu punya desain body yang super keren nih guys friend. Ih, lalu, jadi ganggu aja. Ya kalian bisa lihat sendiri, tampilannya ini super nyentrik banget dengan ornamen pemanis di sekitar area bodi laptop yang cukup banyak tapi somehow nggak norak. Dibandingin sama ROG seri sebelumnya yang pernah kita review, Strix keluaran 2024 ini ada sedikit perbedaan dari sisi luar eksteriornya nih. Kayak misalkan armor cap-nya yang ada di bagian belakang, ini dia tampil dengan tone warna yang senada dengan warna body nih, serta untuk logo ROG di bagian belakang, dia udah nggak ada LED lagi nih guys friend. Meskipun gitu, tapi laptop ini masih tetap ganteng tampilannya. Untuk selebihnya sih masih sama ya, dimana sisi nyentrik desain ROG sebelum-sebelumnya itu masih dipertahankan, kayak tampilan yang serba RGB, berkat dari keyboardnya plus aura Sync like bar-nya seperti yang bisa kalian lihat sendiri di bagian depan ini ya. Jadi secara estetik ini udah keren banget dan bikin laptop ini jadi lebih menyala bangku. Oh iya, untuk pengaturan warnanya ini semua bisa disetting dari software Armoury Crate. Jadi ini ya tergantung keinginan kalian nih kayak gimana warna-warnanya. Masuk ke bagian dimensi dan bobot, berbeda dengan Zephyrus dan Flow series, kata slim bukanlah prioritas yang tepat untuk Strix series. Lebih lengkapnya, laptop ini punya panjang di 35,4 cm, lebarnya 26,5 cm, dan ketebalan di 2,3 hingga 3 cm, serta bobotnya nih ada di angka 2,an kg. So far, kalau untuk urusan desain, mungkin bisa dibilang ROG Strix ini masih merajai aspek ini nih guys friend, dibandingin sama beberapa kompetitor terdekatnya dia. Sekarang kita masuk bagian keyboard nih guys friend. Pertama, kalau kita bicara layout, ini cukup jarang nih, dimana untuk sebuah laptop gaming, layout keyboardnya ini bisa dibilang nggak ada number pad di sebelah kanan. Ya, walaupun hal tersebut nggak sepenuhnya benar sih guys friend. Karena di touchpadnya, dia bisa dijadikan number pad juga nih, dengan cara klik di bagian numlock-nya aja. Soal desain keyboard, menurut Mr. Grass masih bisa dibilang super keren banget tampilannya, meskipun highlight WASD-nya ini udah mulai ditinggalkan di seri yang ini nih, yang terbaru. Kalau untuk feel mengetik, Asus Gaming emang masih tetap menjadi jawarannya nih guys friend. Masih sama dengan seri Strix seri sebelumnya, keyboard dari Strix G16 yang sekarang ini masih punya feel mengetik yang soft dan tactile, serta travel distance-nya ini dalam banget loh guys friend. 1,5 mm? Bukan. Nope. 1,7? Bukan juga. Nope. 1,9 mm. Nyaman buat kerja, dan pastinya mendukung banget buat gaming karena feel tactile-nya itu. Lalu masuk ke touchpad-nya, ukurannya sih cukup gede, jadi kalau untuk area pergerakan kursornya jadi lebih luas yang bikin ini presisi dan lebih nyaman juga nih touchpad-nya. Sekarang, masuk ke layarnya nih guys friend. Strix G16 punya layar yang berukuran 16 inch yang Asus menyebutnya dengan sebutan ROG Nebula Display. Dibekali dengan spek resolusi QHD+, panelnya IPS level, aspek rasio 16:10, refresh rate di 240Hz, dan color gamut yang mencapai 100% DCI-P3, spek kayak gini pastinya mendukung banget untuk keperluan gamers profesional dan bidang pekerjaan yang berkutat dengan visual kayak content creation dan pekerja kreatif.
Secara tampilan sih, layar dari Strix G16 ini cukup tajam dan punya tone warna yang lebih colorful berkat color gamutnya yang udah 100% DCI P3. Dan gak cuma itu aja, layarnya ini juga udah Pantone validated, jadi akurasi warna bukan cuma secara spek aja nih guys friend, tapi memang bener-bener udah disertified. Jadi kalian udah nggak perlu ragu lagi buat menggunakan laptop ini untuk penggunaan color grading profesional, baik itu mungkin editing video, foto, maupun grafis guys friend. Untuk gamers profesional pun juga udah cukup mumpuni ya, dimana dibekali dengan refresh rate layar yang mencapai 240Hz dan 3 millisecond response time, pasti recommended banget untuk main game kompetitif nih guys friend. Pergerakannya amat sangat mulus dan responsif, serta udah nggak perlu ragu lagi sama yang namanya tearing. Memang, kalau dibandingin sama kompetitor terdekatnya dia, layar dari Strix G16 ini belum menggunakan resolusi yang 4K, tapi perlu diingat, untuk 4K 120Hz itu lebih rekomen untuk penggunaan content creation, sementara QHD Plus 240Hz itu bisa dibilang ya sweet spot lah guys friend, di tengah-tengah diletaknya, karena dia cocok juga untuk content creation, tapi juga cocok untuk gaming kompetitif karena refresh rate-nya tinggi banget. Masuk ke port konektor dan konektivitas nih guys friend, di sebelah kanan dia simple banget ya, cuma ada 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 2 aja. Yang cukup banyak ada di sebelah kiri, di mana dia terdiri dari satu combo audio jack, 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 yang salah satunya udah support Thunderbolt 4, satu HDMI 2.1, satu buah RJ45 Ethernet LAN, dan satu buah charging port. Bicara soal konektivitas, laptop ini udah dilengkapin sama yang namanya Wi-Fi 6E serta Bluetooth yang versi bagus nih guys friend, di 5.3. Masuk ke speaker. Untuk speakernya, laptop ini dia ada 2 buah speaker dari Dolby Atmos, dan buat yang penasaran suaranya kayak gimana, yuk kita cek sound. Untuk webcam, laptop ini dibekali dengan resolusi 720p HD. Buat yang penasaran, kuy kita tes webcam sekarang juga. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus ROG Strix G16. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Bang, masuk ke mulut gua. Guys friend, sorry soal alat tadi ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramin aja di kolom komentar. Cukup soal first impression-nya, kita mulai spesifikasinya nih guys friend. Untuk CPU nih, ROG Strix G16 yang ini, dia menggunakan CPU dari Intel nih, lebih tepatnya Intel Core i9 generasi ke-14, 14900HX. Dia punya konfigurasi 24 core 32 thread dengan max clock nih kenceng banget guys friend-nya di 5,8 GHz, ini kenceng banget nih. Dan smart cache-nya sebesar 36 MB dan lagi-lagi ini gede banget ukurannya. Base TDP ada di angka 55 watt, dan cukup soal speknya, sekarang kita masuk ke tes nih guys friend. Untuk pengujian CPU, 3D Mark Time SPI dia dapat angka di 14.615 poin. Cinebench R23-nya untuk multicore ada di angka 24 ribuan poin, dan single core di 910 poin. Sebagai salah satu CPU mobile terkuat di muka bumi, performance dari CPU-nya ini udah nggak perlu diraguin lagi. Sekarang kita mulai dari GPU nih guys friend. Si ROG Strix G16 ini dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Dia kapasitas VRAM-nya ini cukup gede ya, di 8GB GDDR6, serta dia CUDA cores-nya cukup banyak juga di 4608 CUDA cores. Max TGP di angka 140 watt. Tentunya dia support DLSS, Ray Tracing, Frame Generation, dan Mux Switch. Hasil pengujian GPU-nya untuk 3D Mark Time SPI dapat angka di 13.004 poin, dan 3D Mark Port Royal dapat angka di 7.812 poin. Memang RTX 4070 laptop tuh memang ya mengerikan performance-nya, bengis. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleng kok. Serah aku. Tombok lah, dapat duit aku. Sekarang untuk RAM-nya nih guys friend, dia kapasitasnya ini 32GB DDR5 dual channel dengan clock speed di 5600 MHz. Storage-nya SSD NVMe PCIe Gen 4 dong pastinya. Namanya aja laptop gaming high-end guys friend. Kapasitasnya 1TB. Kecepatan read ada di angka 5000-an Mbps dan write di 3300-an Mbps. Ya namanya laptop gaming high-end, pasti speed SSD-nya kan nggak mungkin bisa diajak pelan guys friend. Terakhir, laptop ini udah dilengkapi sama Windows 11 Home plus Office Home Student 2021. Tenang. Cukup soal basa-basinya, sekarang kita masuk ke pengujian. Tapi Mr. Grace sebelumnya mau disclaimer dulu nih.
di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan apapun terhadap internal spek laptop Strix G16 ini. Selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode turbo, GPU ultimate, dan dalam mode charging biar laptop ini bisa memberikan performa terbaiknya. Yuk, kita lanjut. Sekarang, cooling system dong, Grace Friend. Buat apa kalau performanya kenceng tapi cooling sistemnya jelek? Tapi kita tes dulu nih buat memastikan hasilnya. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan 3D Mark Time Spy Stress Test, hasilnya ini ada di angka 99,5% dan dia lolos stress test ya. Ya, bisa dibilang ROG Intelligent Cooling Systemnya ini sangat mampu banget untuk mendinginkan CPU dan GPU monster yang satu ini. Sekarang tes editing ini, Grace Friend. Kan Mr. Grace berkali-kali sounding kalau laptop ini cocok buat penggunaan content creation ya. Ini software yang Mr. Grace tes menggunakan Premiere Pro nih ya. Untuk render 4K 60 dapat angka di 1 menit 18 detik. Render Full HD cuma dapat waktu di 18 detik aja. Ini gila banget sih, Grace Friend. Ini kenceng banget. Oh my god! Wow! Ya bakalan jadi jaminan mesin investasi jangka panjang lah ya untuk konten kreator nih. Karena performanya ini kenceng banget. Sekarang, tes gaming dong, Grace Friend. Ya iyalah, namanya aja ROG, Republic of Gamers. Masa nggak bisa Grace tes gaming? Nih, buat yang penasaran performanya kayak gimana, tonton nih pengetesan gamingnya. Sekarang masuk ke kompetitornya nih, Grace Friend. Kalau bicara soal head-to-head terdekat dari Strix G16 ini, bisa dibilang cukup tricky sih. Karena kalau untuk spek yang sama-sama i9 Gen 14 dan RTX 4070, Strix G16 JIR ini bertarung sendirian di kelasnya. Tapi kalau untuk laptop gaming yang bertarung di range harga 40 jutaan dengan spek yang mirip-mirip, pastinya ada dong beberapa head-to-head terdekatnya dia. Siapa sajakah mereka? Pertama datang dari brand MSI dengan Stealth 16 AI Studio. Secara spek CPU, laptop ini udah pakai Core Ultra 9 yang udah ada NPU untuk AI-nya nih, Grace Friend. Desain bodinya juga lebih slim, kapasitas SSD yang lebih gede, serta harga yang lebih terjangkau. Akan tetapi laptop ini kalau di atas kertas, CPU Intel Core Ultra 9 ini secara performance nggak lebih kenceng dari Intel Core i9 generasi 14 sih. Karena konfigurasi core thread dari Core Ultra 9 ini nggak lebih banyak dan nggak lebih kenceng dari Intel Core i9 generasi ke-14. Kedua, ada dari brand Dell dengan Alienware M16R1-nya, di mana laptop ini sebenarnya bisa dibilang punya desain yang cukup keren dan nyentrik juga, sama kayak ROG Strix G16 ini. Akan tetapi laptop ini punya harga yang lebih tinggi, CPU Intel generasi ke-13, dan dia juga masih i7 juga ya. Serta untuk dimensi, Alienware ini tergolong gede banget sih, Grace Friend. Terakhir dari MSI lagi nih, Grace Friend, ada MSI Raider GE68HX, di mana laptop ini punya spek CPU yang sama ya, sama-sama Intel Core i9 generasi ke-14, konektivitas yang lebih bagus, layar yang udah 4K juga, serta GPU-nya udah pakai RTX 4080 nih, satu level di atasnya Strix G16 yang kita review sekarang. Akan tetapi, karena spek laptop ini memang lebih better, si Raider ini dibanderol dengan harga yang paling tinggi di kelasnya, serta untuk tampilan body, si Raider ini bisa dibilang nggak lebih baik dari ROG Strix G16 yang kita review sekarang sih. Dibanderol di harga 41 jutaan rupiah, menjadikan laptop Asus ROG Strix G16 ini sebagai salah satu laptop yang bisa dibilang paling worth it di kelasnya kalau kita bandingin sama beberapa kompetitor terdekatnya dia. Satu hal yang bisa Mr. Grace simpulkan, sampai saat ini Asus ROG Strix Series itu selalu memukau Mr. Grace dengan desain bodi laptopnya yang super keren dari tahun ke tahun. Memang, ada sedikit perbedaan dibandingin sama ROG Strix yang sebelum-sebelumnya udah pernah rilis, kayak di bagian logo ROG yang dulu bisa nyala, namun sekarang sudah tidak menggunakan LED tersebut. Tapi, satu hal yang pasti, Asus ROG Strix G16 ini berhasil memberikan impresi yang sangat baik buat Mr. Grace tidak hanya dari sisi desain aja, akan tetapi juga dari sisi performance. Memang nggak bisa dipungkiri, duet Intel Core i9 generasi ke-14 dengan RTX 4070 laptop GPU itu berhasil bikin laptop ini punya performance yang sangat siap banget buat diajak main game super berat.
Nggak cuma game doang, kalau kalian misalkan mau gunakan laptop ini untuk kegiatan content creation, pastinya laptop ini akan menjadi senjata utama yang sangat bisa diandalkan banget. Secara performance sih udah nggak perlu tanyain lagi ya, karena emang sekencang itu, tapi hal pendukung lainnya untuk para pekerja content creator atau pekerja kreatif adalah bagian layarnya nih yang punya color gamut 100% DCI P3 dan nggak cuma secara di atas spek aja. Dia juga udah Pantone validated, jadi soal urusan reproduksi dan akurasi warna, layar dari Strix G16 ini udah sangat mumpuni banget. Buat kalian para gamers profesional, gamers entusias atau pekerja kreatif, atau mungkin pekerja di bidang STEM dan juga seorang interior design, nggak ada salahnya sih untuk menjadikan Strix G16 ini menjadi sebagai senjata harian kalian. Karena laptop ini memang sangat bisa diandalkan banget untuk penggunaan taraf profesional. Dan ya, guys friend, buat kalian yang mau check out laptop yang sangat menyala abangku ini, langsung aja ya ke link marketplace yang udah Mr. Grace taruh di deskripsi, atau kalian bisa langsung datang aja ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Well guys friend, sekian review dari Mr. Grace soal laptop Republic of Ganteng yang satu ini nih. Jangan lupa nih untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak TikTok sama IG-nya Agres ID, karena di sana bakal banyak banget info soal promo, soal konten-konten menarik dari kita nih Grace Friend. Dan kalau misalkan kalian ada pengen request review laptop apa kepada Mr. Grace, langsung aja ramein di kolom komentar sosmed kita nih Grace Friend, karena Mr. Grace pasti baca. Well, I'll see you in the next video, dan kira-kira mungkin ke depannya Mr. Grace review laptop apa? Menarik nih ya. See you and ciao Grace Friend.